Shalom adik-adik, Shalom. apa kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi sama Cici-cici sama koko-koko di sini. Kita mau ibadah sekolah minggu, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. seminggu ini. Sekarang Sekarang kami mau memuji dan dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan sertai kami. dan biarlah pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Pasukan Kristus. Siap. Yes, 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 yes. Lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan
ya, kita ikut tadi bareng-bareng untuk ibadah. Oke, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu dulu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai Nabi Elia naik ke surga. Tetapi sebelum itu, kita akan mengawalinya dengan doa. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kita akan membahas mengenai Nabi Elia naik ke surga. Nah, Nabi Elia naik ke surga kita mengambilnya dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Jadi, seusai tugas Elia di bumi ini, Tuhan mau mengangkat Elia ke surga. Tetapi sebelum Tuhan mengangkat Nabi Elia ke surga, Tuhan telah menyediakan pengganti Nabi Elia, yaitu seorang nabi lain yang bernama Nabi Elisa. Nah, lalu suatu kali, beberapa saat sebelum Nabi Elia mau diangkat ke surga, Nabi Elia sedang berjalan-jalan bersama Nabi Elisa di Gilgal. Lalu Nabi Elia berkata kepada Nabi Elisa, "Baiklah tinggal di sini,
sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Nabi Elisa menjawab Nabi Elia, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu kedua nabi ini berjalan menuju ke Betel. Setelah mereka sampai di Betel, keluarlah segerombolan nabi dari Betel menghampiri Elisa. Lalu segerombolan nabi ini bertanya kepada Elisa, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan terangkat ke sorga?" Lalu Nabi Elisa menjawab para nabi-nabi itu, "Aku juga tahu, diamlah." Lalu setelah beberapa saat, Nabi Elia kembali berkata kepada Nabi Elisa, "Hai Elisa, baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan telah menyuruhku untuk pergi ke Yeriko." Menurut adik-adik, Nabi Elisa bakal jawab apa ya? Dia akan tolak, mau ikut tetap si Elia, atau dia tinggal ya? Ternyata Nabi Elisa menjawab Elia sama seperti sebelumnya. Dia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu akhirnya mereka berdua kembali pergi ke Yeriko. Lalu setelah mereka sampai di Yeriko, ada lagi segerombolan nabi dari Yeriko, dia kembali mendatangi Elisa. Lalu para nabi-nabi ini juga bertanya sama seperti yang di Betel. Mereka kembali berkata, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Dan Elisa kembali menjawab seperti jawabannya di Betel, "Aku juga tahu, diamlah." Lalu beberapa saat, Elia kembali berkata kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Tetapi Elisa kembali menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya berjalan menuju sungai Yordan. Tetapi kali ini mereka tidak hanya berjalan berdua. Terdapat juga 50 nabi dari Yeriko yang mengikuti mereka pergi ke sungai Yordan. Tetapi ke-50 nabi ini berdiri agak jauh dari Nabi Elia dan Nabi Elisa yang dekat tepi sungai Yordan. Lalu Nabi Elia melepaskan jubahnya dan menggulung jubahnya, lalu memukulnya ke atas sungai Yordan tersebut. Lalu sungai Yordan tersebut terbelah menjadi dua dan meninggalkan daratan kering di tengah-tengahnya. Lalu Nabi Elia dan Nabi Elisa berjalan menyeberangi sungai Yordan tersebut di tanah kering. Lalu setelah sampai di seberang sungai Yordan tersebut, Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Lalu Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Lalu Elia kembali berkata, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Lalu mereka berjalan sambil bercakap-cakap. Tidak lama, datanglah kuda berapi serta kereta berapi memisahkan mereka berdua. Kuda berapi dan kereta berapi tersebut mengangkat Elia bersama dengan angin dan badai. Lalu terangkatlah Elia ke surga. Dan ketika Elisa melihat hal tersebut, Elisa berkata, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia pun tidak terlihat lagi. Lalu Elisa begitu sedih dan mengoyakkan pakaiannya menjadi 2 bagian. Lalu ternyata jubah Elia terjatuh dan Elisa mengambil jubah tersebut. Lalu Elisa membawa jubah tersebut pulang. Dan dalam perjalanan pulang,
Elisa kembali harus melewati sungai Yordan tersebut. Lalu Elisa melakukan yang sama seperti Elia lakukan. Ia memukulkan jubah Elia ke atas sungai Yordan tersebut. Dan sungai Yordan tersebut terbelah menjadi dua. Dan seperti sebelumnya, Elisa menyeberangi sungai Yordan tersebut di tengah tanah kering, seperti sebelumnya ia seberangi bersama dengan Elia. 50 orang nabi yang melihat dari jauh tersebut berkata bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa. Nah, jadi dari cerita ini kita dapat mengetahui bahwa kita itu harus benar-benar percaya. Nah, seperti Elisa, dia benar-benar percaya dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau apa yang dia minta. Dan Elia itu terangkat ke surga karena dia juga percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti Elia dan Elisa, kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Lalu, ayat hafalan pada minggu ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita ulang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maka dari itu, kita harus benar-benar percaya dan melakukan firman Tuhan. Setelah itu, kita mau minta apapun, kita bakal diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi, sekian ceritanya pada hari ini. Lalu kita akan tutup dengan doa. Ikutin si berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau kembali beraktivitas. Berkatilah kami dari pagi sampai malam hari ini. Engkau yang pimpin hari kami dan berikan kami yang terbaik. Ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.